tanpa pengetahuan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Juga adat istiadat dan budayanya, bagai sebuah pohon yang berdiri tanpa akarnya. Tatu wa mongodula. Bawa habari pohila doa itu hesatia wa afia. Ya, kembali lagi ke vlog Ekspedisi Budaya Kelompok Studi Budaya Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Saya Fikrin Ilolu. Dan saya Fitrauti Abdullah. Kami runner up 2 Duta Budaya Fakultas Sastra dan Budaya tahun 2022. Bandayo Pobo Ide dari namanya terdiri atas kata Bandayo yang berarti bangsal balai dan Pobo Ide yang berarti berbicara. Bandayo Pobo Ide dapat diartikan sebagai bangunan sebuah rumah gedung atau balai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Akan tetapi di pihak lain, Bandayo Pobo Ide dapat berarti organisasi pemerintahan yang berbentuk dewan yang sering juga disebut sebagai dewan kerajaan. Dalam sistem pemerintahan Gorontalo zaman dulu, dikenal adanya dua macam Bandayo Pobo Ide. Pertama, Bandayo Pobo Ide Lolipu atau Dewan Rakyat Kerajaan yang berkedudukan di pusat pemerintahan kabupaten atau kota. Kedua, Bandayo Pobo Ide Lolinula atau Dewan Rakyat Kecamatan yang berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan. Dasar hukum pendirian Bandayo Pobo Ide tidak dapat dicari pada undang-undang sebagaimana terlihat dalam sistem pemerintahan nasional. Bandayo Pobo Ide dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama atau Ilo Heluma melalui perundingan 17 raja di Badengobo Idu di wilayah Tapa dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan pegawai syarat. Perundingan tersebut menghasilkan 3 keputusan pelaksanaan pemerintahan yang terdiri dari pertama, golongan Wombu dan Dile yang memimpin pemerintahan. Yang kedua, golongan Kiombu yang terdiri dari para Baate yang diberi mandat sebagai pemegang kuasa adat dan hukum adat. Dan yang ketiga, golongan Tilo Tiamo yang merupakan perwakilan rakyat. Bandayo Pobo Ide merupakan bangunan berbentuk panggung. Ruang di bawah panggung atau dapat disebut kolong rumah ini dalam bahasa Gorontalo disebut tahua. Konon pada zaman dahulu tahua digunakan sebagai tempat menenun sarung dan menyimpan alat pertanian masyarakat. Bangunan berpanggung memiliki ruang hunian yang letaknya berada beberapa meter di atas tanah. Pada ketinggian ini gerak angin lebih cepat dibanding gerak angin di dekat tanah. Gerak angin di atas tanah lebih lambat disebabkan adanya gesekan antara angin dengan permukaan tanah dan tumbuhan pendek di atas tanah. Dengan gerak angin yang cepat masuk ke dalam bangunan berpanggung, maka sirkulasi dan pertukaran udara akan berlangsung lebih baik. Udara panas cepat tergantikan oleh udara dingin dari luar bangunan. Bangunan berpanggung memiliki ruang luas di bawah lantai panggung yang tidak berdinding. Karena tak berdinding maka gerak angin pada ruang ini lebih bebas. Angin dapat datang dan pergi dari arah manapun. Pada masa pemerintahan Raja Eyato, beliau mengistilahkan Bandayo Pobo Ide sebagai manusia tanpa nafsu, tidak memerlukan apa-apa, tidak berambisi, dan membuat peraturan semata-mata untuk kepentingan umum. Utas Bandayo diberi identitas sebagai sifat Tuhan Kalam Muta Kalimun, artinya bebas berbicara dan tidak dapat dihalangi.
Oleh karena itu, untuk mengontrol pemerintahan, maka lokasi Bandayo Pobo Ide dibangun berhadapan dengan Istana Maharaja. Secara fisik, Bandayo Pobo Ide berdiri sebagai bangunan yang terdiri dari beberapa komponen bermakna dan memiliki kegunaan antara lain tiang, tangga, dan ruangan. Tiang berfungsi sebagai pondasi dan penopang bangunan. Ya, baik, itulah vlog ekspedisi budaya di Rumah Adat Bandayo Pobo Ide yang letaknya di Limboto. Pesan dari kami, tetaplah menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Gorontalo. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam budaya!